Halo para wibu dan waifu yang ganteng dan beautiful, bertemu lagi dengan Caca di channel Caksbet. Kali ini Caca akan membahas manga terbaru dari Chainsaw Man, chapter 138. Tanpa basa-basi, mari kita bahas alur ceritanya. Di chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Denji dijebak oleh cewek centil yang barbar di tempat karaokean. Dan di scene akhir, si wanita penyuka burung itu memasang wajah yang licik dengan maksud untuk memukul Denji dengan kantungan bisbol yang dipegang. Namun, di chapter 138 ini, Caca akan melanjutkan alur ceritanya. Seperti apa motif dan tujuan si wanita penyuka burung Denji itu. Yaps, setelah saling berhadapan, keduanya seperti akan siap untuk menyerang. Denji yang lebih berpengalaman dalam bertarung memilih untuk menunggu reaksi lawannya. Benar saja, si wanita genit itu memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Namun ternyata ketika Denji sudah siap untuk memukul, karena jarak dengan wanita genit itu sudah dekat, si wanita itu malah melempar pentungan bisbolnya ke arah si tukang onar, yang tiba-tiba bangun untuk menembak titik buta Denji dengan pistolnya. Akhirnya tersungkur Win semaput kembali. Sungguh timing dan sasaran yang tepat dari aksi wanita genit itu. Akhirnya Denji terselamatkan. Meskipun kebal seperti katak bijer, namun Denji tidak merasakan luka. Lalu si wanita centil itu malah mengambil pistolnya sambil meledek. Jika menyerangnya hanya dengan pistol, dikira membuat dirinya takut dengan memasang wajah yang percaya diri. Lalu Denji meresponnya jika wanita itu adalah bagian dari kelompok pembuat onar yang menyerangnya. Lalu si wanita itu menampik perkataan Denji. Wanita itu membocorkan identitasnya, bahwa dirinya adalah bagian dari anggota pembasmi devil keamanan publik divisi khusus 7. Belum selesai berdebat antara Denji dan wanita genit bin centil itu, tiba-tiba Yoshida sudah berada tepat di belakang Denji. "Lu apa ya di sini?" ujar Denji. Kemudian Yoshida lalu memperkenalkan temannya itu. Dia seorang adik kelas Denji yang bernama Fumiko Mifune. Fumiko Mifune, si wanita genit bin centil, menjelaskan identitas dirinya yang lain jika dirinya bertugas untuk membackup Denji, dan dirinya sekarang sedang berusia 22 tahun. Denji lanjut bertanya serta penasaran kepada Mifune tentang kejadian baku hantam tadi. Mengapa di saat dirinya sibuk mengkaplok segerombolan bocah, dirinya malah fokus bernyanyi dan berjingkrak-jingkrak. Yoshida yang merenung di sana juga ikut penasaran dan bertanya. Mifune murung serta memasang wajah malu akan kejadian tadi dan menjelaskan kalau dirinya tidak ingin diganggu di saat fokus bernyanyi lagu Metallica. Denji lanjut berkata kepada kedua temannya jika perilaku dan alibinya tidak normal. Lalu Yoshida menengahi permasalahan jika pelaku teridentifikasi menyerang Denji dikarenakan Denji seorang Chainsaw Man dan tidak ada tanda-tanda iblis di tubuh para pelaku. Lalu ketika ketiganya sudah ingin cabut, Mifune mendekati Denji dan bilang bahwa dirinya mengagumi aksi heroik dari Denji yang menghajar para bocah. Lalu sifat genit Mifune diperlihatkan kembali, yaitu menggombalin si Denji dan terus terang jika Mifune naksir kepada Denji. Namun raut wajah sengak Denji seakan tidak percaya dan kebal rayuan dari Mifune. Sampai di sini sepertinya keduanya lupa akan keinginan ngewek hari ini ya. Sepertinya Denji dibohongin lagi. Ya ampun. Lalu Yoshida menghampiri dan menyuruh Mifune untuk melanjutkan pekerjaannya kembali sampai beres. Dan Yoshida juga bilang kepada Denji untuk meminta maaf kepada Denji atas kurang maksimalnya membackup Denji. Namun, Denji tidak terlalu mempermasalahkan perkataan dari Yoshida. Kemudian, scene beralih di kamar tempat rebahan Asamitaka. Tentu saja, Asamitaka terlihat menonton televisi sambil rebahan. Lalu kita diperlihatkan tontonan acara televisi dari channel Metro TV yang menampilkan seorang reporter sedang memberitakan tentang kisah heroik dari Devil Hunter cantik yang sedang viral di kalangan semua orang. Karena paras wajah cantiknya tersebut mampu membuat publik menyukainya hingga menjadi berita nomor 1 terpopuler. Yang ternyata seorang yang populer itu adalah Asamitaka sendiri. Lalu Asamitaka meresponnya dengan sinis mengenai kecantikannya dan berkata bahwa tujuan sebenarnya hanya ingin melakukan sebagaimana tugas Devil Hunter dan bukan mencari perhatian publik.
Ada pulpen juga, ada tinta biru, ada Asamitaka, pasti ada Yoru. Itulah peribahasa bagi mereka. Lantas, Yoru menanggapi juga berita tersebut kepada Asamitaka, bahwa pengakuan yang didapat tidak terlalu buruk atau cukup, sehingga membuat rasa hausnya tercukupi. Artinya, untuk terus mendekati Chainsaw Man demi ambisinya meskipun belum terrealisasikan. Lalu Asamitaka berkata jika kita melakukannya untuk menyelamatkan Chainsaw Man, dan Yoru malah berkata sebaliknya dari Asamitaka katakan. Yoru lalu berasumsi jika tindakan tersebut adalah hal gila, yang juga bersamaan berdampak bagi Chainsaw Man. Asamitaka meneruskan pendapatnya, bahwa baginya ketenaran tidak sehebat apa yang dia rasakan. Karena si Asamitaka merasa takut. Si Yoru menyela dan bertanya, "Lah, ngapa?" "Karena melanggar privasiku," kata Asamitaka, sambil tertatih-tatih menjawabnya. Terlihat keduanya mengalami perdebatan yang menegangkan, hingga membuat keduanya bertukar argumen yang mendalam dari apa yang keduanya rasakan. Mungkin bagi Yoru kejadian lampau berdampak sedikit merasakan kekecewaan atas apa yang ia dapat berupa kegagalan yang tertunda. Tetapi bagi Asamitaka malah membawa dampak yang besar, dikarenakan kejadian lampau membuatnya tertekan dan sulit untuk melupakan karena baru pertama kali mengalami hal buruk. Tetapi hal positif dari yang mereka dapat yaitu saling mengerti akan keadaan masing-masing. Terlepas apa yang kedua bicarakan, saling menerima tanpa menyudutkan satu sama lain hingga menimbulkan pertengkaran berkepanjangan. Scene lalu berpindah ke sebuah poster yang berisi sebuah ajakan untuk publik mengikuti dukungan dan keikutsertaan ke dalam gereja yang memuat gambar Chainsaw Man dan Asamitaka yang keren. Lagi-lagi, Denji yang melihatnya memasang ekspresi yang kesal. Ternyata di tempat Denji tidak sendirian. Terdapat seorang yang mirip penampilannya dengan Dendaman sedang mengkritik poster yang terpampang di sebuah tembok, sekaligus dia secara gak langsung menyindir si Denji. "Membuatmu jadi kesal ya? Bisa-bisanya mereka memasang muka Chainsaw Man bersama dengan pemula yang ingin pansos," ujar pria tersebut yang telah melihat Denji yang merasa kesal. Dia Asamitaka, siswi SMA dan Chainsaw Man. Katanya bekas luka akan muncul di wajahnya pas ngelawan Devil. Lumayan. Lanjut perkataan pria tersebut. "Lumayan apanya bos? Bilang aja naksir lu." Lalu Denji merespon kepada pria yang mirip Lindaman itu. "Kenapa belakangan ini orang asing selalu gibahin aku?" kata Denji. Si pria mirip Lindaman itu ngerasa tersindir. "Wah, lu si Genji ya ternyata. Gua bantai lu, melungker lu di tanah." "It's bukan. Kau tak mengenaliku, tak apa. Aku juga tak mengingatmu. Tapi seharusnya kau kenal denganku, Chainsaw Man," kata pria itu. Merasa penasaran dengan lawan bicaranya, Denji ngebet bertanya, "Siapa kau?" Lalu si pria itu akhirnya membuka identitas dirinya. "Jika kau dipanggil Chainsaw Man, kenalin, gua Swordman. Panggil saja begitu, kali aja gua viral bareng lu." "Ih, kagak." Jika nantikan cerita selanjutnya, terima kasih sudah menonton. Caca pamit undur diri, kita akan bertemu lagi.